Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang, saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat. Di mana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu? Di mana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu? Karena apa? Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk 8 asnaf. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka perspektif Provinsi Jawa Barat hari ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, masih situasi lebaran. Teman-teman sekalian, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini banyak kesalahan yang kami lakukan, banyak kekeliruan dari tingkah laku kami di hari yang fitri ini. Mumpung masih situasi lebaran ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sahabat saudaraku sekalian, kali ini kita akan melihat ya bagaimana ucapan Bahar ini benar-benar terbukti ya teman-teman. Nah, masih ingat ya teman-teman sekalian, masih ingat ya ketika Bahar mengatakan bahwasanya ketika kalau Deddy Mulyadi sampai menjadi gubernur Jawa Barat, maka dia akan jadikan Jawa Barat ini kota yang penuh dengan kemusyrikan ya. Masih ingat kurang lebihnya seperti itulah ungkapan Bahar Smith ya, dengan membara, mengapi-api ya, dengan sambil emosi tinggi, marah ya.
hanya demi untuk memenangkan mungkin yang didukung dia, ya, dengan supaya Deddy Mulyadi ini tidak bisa menang. Namun yang kali ini, ya teman-teman, kita akan melihat bagaimana memang benar ucapan Bahar ini, Deddy Mulyadi membuat kota Jawa Barat ini penuh dengan kemusyrikan. Nah, benar atau tidaknya mari kita lihat ini. Mari kita lihat ini agar dan si Bahar supaya melihat ini juga, ya. Para habib-habib, ya, golongan-golongan pemuja Bahar Smith ini, lihat ini, lihat apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini, ya. Ini penuh dengan kemusyrikan seperti apa yang diucapkan oleh Bahar Smith. Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, baik yang ada di halaman Gedung Sate Provinsi Jawa Barat yang disebutnya Gazebo, maupun di seluruh Provinsi Jawa Barat yang terhampar di masjid-masjid, di tajuk-tajuk, di musola-musola, di halaman-halaman kantor alun-alun kabupaten kota, di halaman kantor alun-alun kecamatan, dan di halaman kantor alun-alun desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai taulan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam boisu. Alam bihari para kiai menyebutnya alam roh, alam kiwari adalah alam dunia, dan alam boisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya celik putih, celak heran, canggulan, obat belas, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa. Karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sama hidup. Maka tugas pemimpin sebagai Gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita pada hari ini, para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedua anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah
pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Untuk itu, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk lapan asnaf. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka perspektif Provinsi Jawa Barat hari ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umrah kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu, sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi.
pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita, para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, andai kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta golden, dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas, mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain, yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini, akan turun pada kita mana kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Semoga 1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara, dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat apabila penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila lama layanan rumah sakit belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan pendidikan belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan kesejahteraan publik belum sebaik yang diharapkan. Semoga kesadaran itu menjadi kesadaran emosional, kesadaran spiritual, kesadaran moral, emosional, dan spiritual. Dalam istilah orang Sunda disebutnya budi pekerti. Semoga kita masuk dalam kaidah yang tidak lagi geni secara intelektual, tetapi kita menjadi kaidahnya adalah kaidah orang yang paripurna secara budi pekerti. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين. Terima kasih sahabat saudaraku sekalian, sudah kita simak bersama-sama bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya ketika berpidato pada saat Idul Fitri. Adakah dari para habib-habib yang punya pemikiran secerdas ini? Habib-habib ya, rombongan Bahar Rizik ini yang masih sibuk dengan bagaimana meraih kekuasaan, namun bagaimana Kang Deddy Mulyadi sibuk bagaimana menerapkan syariat Islam dengan sesungguhnya. Iya kan? Dia memikirkan 8 asnaf dalam hal memajukan kabupaten ibu provinsi Jawa Barat. Bagaimana anggaran yang ada ini harus sesuai. Ini apakah ini yang tidak disebut syariat Islam? Tidak hanya keluar syariat Islam, namun perilakunya jauh dari perilaku Islam. Ya kan, hanya menghina, menghujat, menghujat orang lain yang tidak sependapat, yang tidak mengikuti dia, yang tidak menjadi jongos dia. Ya, siapapun pemimpinnya pasti dihujat, dihina, pasti dicari-cari kelemahannya. Apa itu yang sebut-sebut Imam Islam? Satu lagi ya, yang perutnya buncit itu ya, kakak tertuanya malah di hari Lebaran, di akhir Ramadan keluar ngajak perang. Apa itu orang Islam? Tidak pernah memikirkan memang benar apa yang disebut Kiai Said. Mana jasanya orang-orang keturunan Yaman ini, ya kan? Mana ada karangan-karangannya yang besar, fatwa-fatwanya yang bermanfaat. Fatwanya merusak iya, mengajak mengadu domba masyarakat iya, mengajak perang, siapkan golok dan lain sebagainya. Ada yang fatwa seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Ini yang disebut pemimpin musyrik ya, yang akan menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Apakah yang menerapkan syariat Islam dengan sesungguhnya ini? Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya sebagai labelnya, tapi prakteknya langsung. Ajaran Islam dipraktekkan secara langsung. Tidak hanya ditulis, digembor-gemborkan saja, namun prakteknya nol. Ya kan, gembor-gembor. Imam Islam, imam besar Islam, menyerukan khilafah, menyerukan syariat Islam, namun akhir-akhirnya ujung-ujungnya malah tersangkut ya chat museum, ya kan? Ada chat-chat yang dibongkar TIJ itu. Apa itu? Yang dia prakteknya. Ngomongnya Islam tapi prakteknya bukan praktek seorang yang muslim. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian, inilah maka sudah terbukti semuanya ya, dari orang-orang klan Balawi dari segi manapun memang susah untuk dipercayai sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dari kajian ilmu, kitab-kitab nasab tidak terbukti, kajian DNA tidak terbukti, kajian ilmu filologi juga tidak terbukti, dari perilaku akhlak pun tidak ada yang menunjukkan sikap bahwa dia pantas disebut sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih sahabat sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.